Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sekar Jati Pamungkas selaku dosen pengampu mata kuliah ekologi dan juga teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Silva Ayu Karima, saya sendiri Elsa Miliana dan juga Anis Fania akan mempresentasikan materi tentang faktor fisik dan gradien. Yang pertama yaitu pengertian faktor fisik. Faktor fisik merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh pada kehidupan yang bersifat biologis. Contohnya seperti suhu, kelembapan, cahaya, angin, dan lain-lain. Yang kedua yaitu gradien iklim dan tipe bioma. 4 iklim lintang rendah atau 4 low altitude climates di Afrika yaitu di daerah ekuator sampai Tropic of Cancer, diantaranya ekuator basah, monsoon, dan red wine coastal tropis basah kering. Yang kedua yaitu Tropic of Cancer sampai Arctic Circle yang ada di Afrika dan Eurasia, diantaranya yaitu subtropik kering, Mediterranean, kontinen lembab, hutan boreal, dan tundra. Kemudian yaitu gradien ketinggian, diantaranya gurun, padang rumput, woodland, hutan pinus, Douglas fir forest, Angelman spruce forest, dan juga alpine meadows. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Anis. Monggo Mbak Anis. Baik, yang selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai yang ketiga, faktor fisik dan gradien. Yang pertama yaitu faktor fisik gurun. Gurun mempunyai zona geografis dengan iklim panas, gersang, dan vegetasi yang jarang di zona subtropis dan tropis beriklim bumi. Suhu dan kelembapan gurun sangat ekstrim. Luas gurun diperkirakan kurang lebih mencapai 31,4 juta kilometer kuadrat, sekitar 22% dari tanah. Yang kedua yaitu faktor fisik hutan hujan tropis. Ekosistem hutan hujan tropis terbentuk oleh vegetasi klimaks pada daerah dengan curah hujan 20.000 sampai 11.000 mm per tahun. Rata-rata temperatur 25 derajat Celcius dengan perbedaan temperatur yang kecil sepanjang tahun dan rata-rata kelembapan udara 80%, persebaran flora dan faunanya tergantung letak geografisnya. Tinggi pohon utama antara 20 sampai 40 meter. Cabang-cabang pohon tinggi dan berdaun lebat sehingga membentuk dudung. Yang ketiga, faktor gradien hutan hujan tropis, yaitu ada intensitas cahaya. Cahaya semakin ke bawah semakin berkurang. Yang kedua, kecepatan angin, semakin tinggi suhu dan semakin cepat angin berhembus, maka proses penguapan dari kedua sumber uap air tersebut dapat dipercepat. Dengan demikian, udara berpindah secara alami dari tempat bertekanan tinggi ke tempat bertekanan rendah. Dan yang tiga, kelembapan, yaitu berupa hutan yang selalu basah atau lembab sehingga semakin tinggi lantai tanah, semakin lembab karena hutan tropis, kelembapan udara sangat tinggi bahkan seringkali mencapai titik embun. Yang selanjutnya yaitu faktor fisik danau. Ada yang pertama morfometri. Morfometri danau mengacu pada bentuk, ukuran, struktur yang menentukan cekungan. Yang kedua, sedimentasi. Dasar danau tertutup oleh lumpur hasil proses pengendapan partikel-partikel dalam air yang berisi endapan lumpur serta partikel organik dari tumbuhan yang sudah mati. Yang selanjutnya yaitu cahaya, mensuplai oksigen terlarut dan makanan dalam air. Selanjutnya yaitu zona pada danau. Dibagi menjadi dua daerah berdasarkan penetrasi cahaya matahari daerah tersebut, yaitu daerah fotik dan daerah afotik. Daerah fotik yaitu daerah yang dapat ditembus cahaya matahari sehingga terjadi fotosintesis, sedangkan daerah afotik yaitu daerah yang tidak tertembus cahaya matahari. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Mbak Silva. Monggo Mbak. Baik, yang keempat ialah interaksi antara faktor abiotik dengan biotik. Yang pertama ialah iklim. Faktor abiotik berupa iklim berinteraksi dengan komunitas biologi di hutan. Di satu pihak, tipe komunitas dipengaruhi oleh iklim dan sebaliknya, iklim dipengaruhi oleh tipe komunitas. Yang kedua ialah cahaya. Cahaya merupakan salah satu faktor lingkungan yang terpenting karena perannya dalam fotosintesis dan banyak proses lainnya.
Intensitas cahaya yang diterima tumbuhan bervariasi menurut musim, siklus harian, ada tidaknya tutupan kanopi, dan cuaca yang bersifat acak. Selanjutnya ialah suhu. Suhu di suatu tempat di muka bumi merupakan fungsi dari besarnya radiasi matahari yang mencapai tempat itu dan dipengaruhi oleh perpindahan panas oleh radiasi bumi dan sirkulasi udara. Suhu turun drastis di atas lapisan udara ini dan di bawah tanah. Dalam skala besar, suhu sebagai komponen iklim mempengaruhi tipe hutan. Dalam skala kecil, suhu di suatu tempat mempengaruhi tumbuhan dan hewan yang hidup di tempat itu. Selanjutnya ialah air. Air adalah sumber kehidupan, sebagaimana besar biomasa tumbuhan dan hewan terdiri dari air. Dalam skala luas, air menentukan tipe hutan di daerah tropis dengan curah hujan relatif tinggi sepanjang tahun. Terdapat tipe hujan tropis yaitu selalu hijau sepanjang tahun. Selanjutnya ialah daftar pustaka. Bagi kalian yang ingin mengetahui lebih dalam lagi terkait materi yang telah kami sampaikan, maka kalian dapat mengunjungi laman berikut. Selanjutnya, waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dan pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.